Andi adalah seorang pria muda yang tumbuh di sebuah kota kecil. Sejak kecil, Andi dikenal sebagai anak yang cerdas, namun sedikit kurang berhati-hati dalam berbicara. Di sekolah, dia seringkali mendapat pujian karena prestasinya yang baik di bidang akademik, tetapi sikapnya yang terkadang lancang dalam berbicara membuat beberapa teman dan gurunya merasa tidak nyaman. Andi selalu berpikir bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting. Dia merasa bahwa lebih baik mengatakan apa yang ada di pikirannya daripada menyimpan perasaan atau berpura-pura. Namun, dia tidak sadar bahwa kata-katanya seringkali terlontar tanpa dipikirkan matang-matang dan bisa menyakiti perasaan orang lain di rumah. Ibu Andi sering mengingatkan agar dia lebih berhati-hati dalam berbicara. Andi, ingatlah, kata-katamu adalah cerminan dari pikiranmu. Jangan sampai kata-kata yang keluar justru melukai orang lain. Nasihat Ibu Andi setiap kali dia pulang dengan cerita tentang teman-temannya yang merasa tersinggung dengan perkataannya. Namun, Andi sering mengabaikan nasihat tersebut, berpikir bahwa dia hanya berbicara dengan jujur. Mereka harus menerima apa yang saya katakan, itu kan kenyataan, pikirnya. Pada suatu hari, Andi mengikuti sebuah seminar di kampus yang membahas tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial. Pembicara yang diundang adalah seorang ahli komunikasi terkenal, yang dikenal sangat bijaksana dalam menyampaikan pesan-pesan penting tentang bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi hubungan antara sesama. Andi, yang duduk di barisan depan, merasa sangat tertarik dengan apa yang pembicara katakan. Saat kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk hubungan dengan orang lain. Kata-kata yang kita pilih adalah refleksi dari pikiran dan perasaan kita. Karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata kita, agar tidak menyakiti hati orang lain. Kata pembicara dengan penuh penekanan, Andi mendengarkan dengan serius. Namun, di balik keseriusannya, ada sedikit rasa ragu. Apakah benar kata-kata itu bisa begitu berpengaruh? Bukankah kita hanya menyampaikan pendapat saja? Pikirnya, pembicara kemudian melanjutkan, kita seringkali tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa membentuk persepsi orang lain tentang kita. Jika kita terlalu sering berbicara tanpa berpikir, kita bisa saja kehilangan kepercayaan orang lain dan merusak hubungan yang sudah kita bangun. Kalimat itu membuat Andi terdiam. Dia mulai merenung, apakah sikapnya selama ini benar? Apakah kata-katanya yang terkadang tajam dan tanpa filter itu telah menyakiti orang lain? Beberapa hari setelah seminar, Andi mulai merenung dan mengingat kembali percakapan-percakapan yang pernah dia lakukan dengan teman-temannya. Salah satunya adalah percakapan dengan sahabat karibnya, Rudy, beberapa minggu yang lalu. Saat itu, Andi dengan terbuka mengkritik pilihan hidup Rudy yang menurutnya kurang tepat. Rudy yang mendengar perkataan Andi merasa sangat terluka, meskipun tidak langsung mengungkapkannya. Rudy hanya tersenyum pahit dan menghindari Andi untuk beberapa waktu setelah kejadian itu. Andi, kamu tahu gak? Kadang kamu terlalu keras ngomongnya. Aku paham kamu ingin jujur, tapi kamu juga harus mikir dulu perasaan orang yang mendengar, kata Rudy suatu waktu dengan nada yang serius. Waktu itu, Andi merasa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Namun setelah mendengar cerita dari pembicara di seminar, dia mulai sadar bahwa kata-kata yang dianggapnya biasa bisa saja berpengaruh besar bagi orang lain. Kejadian itu mulai menanamkan benih kesadaran dalam dirinya. Dia mulai berpikir, apa yang terjadi kalau kata-kataku menyakiti orang yang aku sayang? Suatu hari, Andi bertemu dengan Rudy di sebuah kafe. Rudy terlihat sedikit canggung saat menyapa Andi. Namun, Andi bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka. Rudy, aku ingin minta maaf. Aku sadar bahwa aku terlalu lancang waktu itu. Aku memang sering ngomong tanpa berpikir, dan aku nyesel kalau kata-kataku membuat kamu merasa tidak enak. Kata Andi dengan tulus. Rudy menatap Andi dengan wajah yang agak terkejut, tapi kemudian tersenyum. Aku juga paham kok, Andi. Kamu cuma pengen bilang apa yang kamu pikirkan, tapi kadang, itu bisa lebih menyakitkan dari yang kamu kira. Sejak saat itu, Andi mulai berusaha lebih berhati-hati dalam berbicara. Dia mulai belajar untuk berpikir dulu sebelum melontarkan kata-kata.
Andi menyadari bahwa tidak semua hal harus diucapkan, dan tidak semua kebenaran harus dikatakan tanpa memperhatikan dampaknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Andi mendapat tawaran untuk bergabung dalam sebuah proyek besar di kampus. Proyek ini melibatkan banyak pihak, dan Andi merasa ini adalah kesempatan besar untuk berkembang. Namun, saat rapat pertama dimulai, Andi merasa cemas. Banyak ide yang ingin dia sampaikan, tetapi dia tidak ingin kata-katanya terdengar terlalu keras atau menyinggung orang lain. Selama rapat, Andi berusaha lebih mendengarkan dan berpikir sebelum berbicara. Ketika tiba gilirannya untuk memberikan pendapat, Andi memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Mungkin kita bisa mempertimbangkan solusi ini sebagai alternatif. Saya rasa itu bisa lebih efektif jika kita. Kata Andi dengan hati-hati, rekan-rekannya yang awalnya skeptis dengan ide Andi, mulai merespons dengan positif. Itu ide yang bagus, Andi. Kita bisa coba itu, kata salah satu dari mereka. Andi merasa lega. Dia menyadari bahwa memilih kata-kata yang tepat membuat orang lain merasa dihargai, dan suasana rapat pun menjadi lebih kondusif. Andi merasa bangga karena dia berhasil menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih bijaksana. Seiring waktu, Andi semakin terbiasa untuk berpikir lebih matang sebelum berbicara. Dia belajar untuk menimbang perasaan orang lain dan menghindari kata-kata yang bisa menyinggung atau menyakiti. Dalam pergaulannya sehari-hari, Andi merasa bahwa hubungan dengan teman-temannya semakin baik. Bahkan, Rudy yang sempat agak menjauh kini kembali dekat dan sering berbicara dengan Andi seperti dulu. Gimana nih, Andi? Kok kamu jadi lebih kalem gini, ya? Tanya Rudy suatu waktu, dengan nada bercanda. Andi tertawa. Iya, aku mulai belajar untuk memilih kata-kata, bukan hanya ngomong apa yang ada di kepala. Jawabnya sambil tersenyum. Rudy mengangguk. Aku rasa itu perubahan yang bagus. Kamu lebih enak diajak ngobrol sekarang. Kehidupan Andi mulai berubah. Dia menjadi lebih dihargai oleh teman-temannya dan lebih disukai oleh dosen-dosennya. Bahkan, di tempat kerja paruh waktunya, Andi mulai mendapatkan kepercayaan lebih besar dari atasannya karena cara komunikasinya yang lebih santun dan bijaksana. Andi semakin memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya sekedar suara, tetapi cerminan dari siapa dirinya dan bagaimana dia menghargai orang lain. Andi belajar bahwa kita tidak bisa menarik kembali kata-kata yang sudah terucap, dan karena itu, memilih kata-kata dengan bijaksana adalah suatu keharusan. Pada suatu acara reuni teman-teman lama di kampus, Andi bertemu dengan Sarah, teman sekelasnya yang dulu sering bertengkar dengannya karena sikap Andi yang kadang terlalu frontal dan tanpa filter. Sarah tampak berbeda, lebih ceria dan ramah. Saat mereka berbicara, Sarah mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dulu aku agak merasa terintimidasi sama kamu, Andi. Kamu memang pintar, tapi kadang caramu bicara bikin orang lain ngerasa nggak nyaman. Tapi sekarang, aku senang lihat kamu berubah. Kata-katamu lebih lembut, lebih enak didengar. Andi merasa tersentuh dengan pengakuan Sarah. Terima kasih, Sarah. Aku belajar banyak tentang bagaimana pentingnya memilih kata-kata. Aku minta maaf kalau dulu pernah bikin kamu merasa nggak nyaman. Beberapa bulan kemudian, Andi dipromosikan menjadi kepala proyek besar di perusahaan tempatnya bekerja. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemuda seperti Andi. Tidak hanya karena kemampuan akademiknya, tetapi juga karena perubahan dalam cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Andi merasa bahwa keberhasilannya kali ini adalah hasil dari belajar untuk berpikir sebelum berbicara, dan ini membawa dampak yang besar dalam kehidupan profesional dan pribadinya. Andi sadar bahwa meskipun prestasi akademisnya penting, kemampuan untuk berkomunikasi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan lebih menentukan keberhasilannya dalam hidup. Kini, Andi lebih tenang dan penuh pertimbangan dalam setiap percakapan. Dia menjadi lebih mudah bergaul, lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, dan bahkan sering diminta untuk memberikan pendapat di acara-acara penting. Andi merasa bahagia karena dia tahu bahwa perubahannya tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga hubungan dengan orang-orang yang dia cintai. Andi akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan dalam berbicara adalah salah satu kunci penting dalam hidup.
Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati bisa mempererat hubungan, membangun kepercayaan, dan membuka banyak kesempatan. Dia tidak lagi takut untuk berbicara, tetapi sekarang dia berbicara dengan hati-hati, penuh kasih, dan penuh pertimbangan.